motivasi, inspirasi, dan edukasi online. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keajaiban bersyukur. Kenapa keajaiban bersyukur itu sangat penting? Dengan siapa kita hari ini? Foto bintang Evelyn Srilaksmi. Iya, hari ini kita bersama seseorang yang luar biasa, yaitu Putu Bintang Evelyn Srilaksmi. Oke, hari ini kita akan bahas apa, Srilaksmi? Keajaiban bersyukur. Emang bersyukur itu ajaib ya? Iya banget, Banget ya. Oke, Iya. boleh Srilaksmi kenalan dulu, memperkenalkan diri dulu, siapa Srilaksmi dan bagaimana syukur bisa mengubah hidupnya Srilaksmi. Boleh kita Halo. dengar ya, teman-teman semua ya? Iya deng. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Foto Bintang Evelyn Srilaksmi. Bisa dipanggil Siti Laksmi. Bisa dipanggil Srilaksmi. Umur saya 17 tahun. 11 tahun. Saya hanya seorang anak yang biasa aja, yang sudah banyak sekali mengalami tantangan hidup yang ajaib dan tamat kota. Oke, Srilaksmi. Iya. Sekarang kita mau cerita-cerita nih sama teman-teman semua yang udah nonton Iya. tentang keajaiban bersyukur. Iya. Ya, apa sih keajaiban bersyukur? Ada nggak kejadian-kejadian yang Srilaksmi alami yang berkaitan dengan rasa syukur dan membuat segala sesuatunya lebih baik? Ada tantangan-tantangannya nggak selama ini? Ayo cerita Ada. dulu. Ada, Mei. Jadi waktu itu berawal dari tahun 2014. Ya, berawal dari tahun 2014. Pada saat itu Srilaksmi kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Iya, masih kecil. Masih kecil, masih imut-imut ya. Masih bulu. Kalau sekarang Udah celing. udah celing, udah dimaskerin tiap hari sama Kak Ayu ya. Ya, Halo Ge, Bi Ade baru gabung katanya Bi Desi juga. Halo Bidesi. Tante Tanti juga nonton. Halo Tante Tanti. Iya, terus gimana, lanjut ceritanya dulu. Gimana ceritanya tahun 2014, apa yang terjadi? Ada itu di tahun ini ada masalah di kepala. Yang awalnya tuh pusing-pusing biasa aja. Awalnya sakit kepala ya, pusing-pusing Iya. biasa aja. Terus Tapi lama kelamaan mulai turun kesadaran. mulai turun kesadaran. Iya, sampai diajak ke rumah sakit dan akhirnya ke CT scan. Akhirnya CT scan. Terus Iya. apa yang terjadi? Ditahuin dah ada masalah di kepala. Terus Iya, ditahuin ternyata masalah itu bukan sakit kepala yang sepele, Mei. bukan penyakit kepala yang sepele. Iya, bukan. Itu mengganggu aktivitas Srilaksmi sehari-hari. Iya. Cuma sedikit orang yang tahu waktu itu. Cuma sedikit orang yang tahu karena Srilaksmi tidak menunjukkan ya. Enggak. Terus Waktu SD ikut belajar biasa, ikut ujian. ikut ujian mau SD, ujian SD ya, kelas 6 SD waktu itu ya. Terus ya akhirnya sampai singkat cerita tahun 2018 akhirnya
Sri Laksmi dilakukan dijadwalkan tindakan pengambilan itu masalah diambil, tapi waktu habis tindakan itu Sri Laksmi sempat kehilangan banyak hal. Iya, nggak bisa nelan, tidak bisa menelan, nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak gini tangan aja. nggak bisa ya, gerakin tangan nggak bisa. Ngedip bisa nggak? Enggak, Ngedip juga nggak bisa. Terus tapi melalui pengalaman itu masih ada banyak sekali hal-hal kecil yang bisa Sri Laksmi syukuri. Apa yang Sri Laksmi rasakan waktu itu, waktu tahu bahwa Sri Laksmi itu nggak bisa ngomong, nggak bisa ngedip, nggak bisa nelen, apa yang Sri Laksmi rasakan? Dalam hati sih gini, sempat ngomong dalam hati gini, kok aku nggak bisa ngedip ya, kok nggak bisa nelen ya, kok nggak bisa ngomong. Iya, nggak bisa gerak ya, kok diam aja gini. Ternyata itu dampak dari tindakan yang sudah dilakukan. Iya, dampak dari operasi itu ya. Jadi ada efeknya setelah pasca operasi, ternyata ada kemampuan-kemampuan yang hilang, seperti kemampuan berbicara, kemampuan menelan, kemampuan bergerak, kemampuan mengedip, banyak sekali kemampuan-kemampuannya yang hilang. Nah, terus gimana Sri Laksmi menyikapi hal itu? Apa perasaan syukur yang ada nggak rasa syukur ini udah nggak bisa ngapa-ngapain, masa sih masih bisa ada rasa syukur, kan begitu ya pertanyaannya ya. Ada komen yang perlu kita syukuri, khususnya Sri Laksmi. Ada hal-hal yang Sri Laksmi syukuri waktu mengalami kejadian tersebut. Iya, ada masih bisa melihat dengan jelas, masih bisa bernapas tanpa tabung oksigen, bisa mendengar dengan baik, apapun itu yang masih bisa Sri Laksmi lakukan. Pagi-pagi itu bisa bangun pagi saja, bisa membuka mata dan melihat sekeliling. Itu adalah rezeki yang sangat luar biasa bagi Sri Laksmi. Jadi kita fokus, Sri Laksmi bilang kalau Sri Laksmi fokus pada hal-hal yang bisa dilakukan waktu itu. Meskipun tidak bisa mengedip, meskipun tidak bisa berbicara, meskipun tidak bisa menelan, tetapi Sri Laksmi fokus pada hal-hal kecil yang masih bisa dilakukan dan mensyukuri bahwa Sri Laksmi masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih bisa mendengar ke sekeliling ya. Jadi mencari sesuatu yang positif, mencari sesuatu hal sekecil apapun yang bisa disyukuri di tengah kejadian-kejadian atau kesulitan-kesulitan yang dialami gitu ya Gek ya. Ya, jadi ketika masalah tantangan kesehatan itu datang, jadi yang Sri Laksmi lakukan adalah mencari hal-hal kecil yang bisa disyukuri. Jadi fokus kita bawa ke sana ya Gek ya. Fokusnya Sri Laksmi bawa ke hal-hal kecil yang bisa disyukuri, bukan membesar-besarkan hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Iya, seperti itu. Jadi cara kita bersyukur ketika kesehatan kita
kesehatannya Sri Laksmi waktu itu menurun dan banyak hal yang tidak bisa dilakukan adalah berfokus pada hal-hal yang bisa dilakukan, membesarkannya, mensyukuri setiap kemajuan kecil yang bisa dilakukan. Betul ya, Gek ya? Betul. Iya. Nah, kemudian Gek, ada nggak kejadian-kejadian lain yang terjadi dalam hidupnya Sri Laksmi selama ini yang yang ada tantangan hidupnya, yang ada kesulitan-kesulitan lain selain kesehatan? Ada tantangan hubungan dengan orang-orang. Oke, tantangan hubungan dengan orang lain. Contohnya seperti apa? Ini kejadiannya waktu Sri Laksmi SMP. Waktu Sri Laksmi SMP itu sempat mengalami ya seperti ya kayak dikecilkan depan guru, Kecilkan di depan guru-guru. dibilang cari perhatian. Karena kondisinya lagi nggak sehat waktu itu ya. Iya, kan waktu itu sering sakit, sering gak masuk, sering izin ke kantor guru istirahat. Itu teman-teman kayak bingung gitu, kenapa. Hapus dulu ya keringatnya. Terus kenapa kau sering seperti itu. Sri Laksmi pokoknya waktu itu mendapat perlakuan yang tidak baiklah dari mereka, yang kurang menyenangkan dari mereka karena mereka nggak paham kondisinya Sri Laksmi ya. Mereka nggak Sri Laksmi beri kasih tahu. Karena Sri Laksmi nggak kasih tahu teman-teman waktu itu kondisinya Sri Laksmi. Mereka cuma tahu itu waktu operasi pertama aja. Jadi Sri Laksmi ini mengalami 2 kali operasi. Yang pertama operasinya untuk mengeluarkan cairan dan pemasangan selang di dalam ininya ya, di dalam tubuh. Kemudian operasi yang kedua adalah pengangkatan dari penyakitnya atau tumornya itu ya. Nah, kemudian Sri Laksmi tidak memberitahu teman-temannya bahwa dia lagi mengalami mengalami kurang sehat waktu itu ya. Nah, karena itulah akhirnya teman-teman nggak tahu kondisinya, cuman guru-guru yang tahu ya. Jadi waktu pas kambuh dan butuh waktu istirahat, ketika istirahat lagi ke kantor sering nggak masuk, jadi mereka menyangka karena nggak tahu ya. Sri Laksmi itu menulis. Jadi Sri Laksmi itu menulis. Iya, menulis apa ya? Dengan menulis. Hanya dengan menulis. Oke. Di satu lembar buku itu Sri Laksmi dulu bagi 2. Di sisi kiri keburukannya. Di sisi kiri keburukannya. Apa yang dia lakukan yang menurut kita buruk. Ini sifat-sifat buruknya di sebelah kiri. Jadi sifat baiknya di sebelah kanan. Sifat baiknya sekecil apapun kita tulis. Ingat-ingat ya, sifat baiknya di sebelah kanan. Jadi di sebelah kiri itu Sri Laksmi tulis yang ngeselin, sifat-sifat buruk yang ngeselin Sri Laksmi lah, gitu ya. Terus di sebelah ingat, bener ya? Bener. Oke. Terus apa yang Sri Laksmi lakukan setelah itu? Menyusun kalimat dengan cara yang berbeda. Oh, menyusun kalimat dengan cara yang berbeda. Iya. Gimana caranya? Misalkan seperti ini. Meskipun dia si A sudah mengecewakan aku, meremehkan aku, tapi si A sudah sering menawarkan aku minum. Begitu, jadi pikiran kita pun positif, perasaan jadi ikhlas dan bahagia. Oke. Jadi Sri Laksmi menulis
hal-hal buruk di sebelah kiri, hal-hal baik di sebelah kanan yang dilakukan oleh temannya ya. Jadi dia mengubah cara mengubah kalimat untuk berkata pada diri sendiri. Misalkan si A ini sering meremehkan, sering mengejek, sering bilang cari perhatian gitu ya. Terus di sebelah kanannya ada sifat-sifat baiknya yang diingat-ingat nih sama Sri Laksmi. Misalkan dia sering menawarkan aku air minum, dia sering nanyain kabarku, dia sering nanyain apa aku udah buat PR belum gitu ya, apa dia sering minjemin penghapus kalau aku lagi lupa gitu ya. Jadi semua hal-hal baik ditulis di sebelah kanan, semua hal-hal buruk di sebelah kiri. Nah setelah itu kalimatnya langsung diubah sama Sri Laksmi, betul ya? Iya, betul. Meskipun dia sering mengejekku, tetapi dia juga sangat perhatian. Dia sering menawariku minum, dia sering menanyakan kabarku, dia sering memberiku pinjaman penghapus gitu ya. Jadi pintar-pintarnya kita mengubah kalimat atau kata-kata yang kita ucapkan untuk diri kita sendiri, betul ya Gek ya? Iya. Iya. Kalau misalkan kita hanya fokus pada keburukannya aja, kesel, jadi sakit penyakit. iya. Kalau udah kesel, jadi kesehatannya jadi menurun, imunitasnya juga jadi menurun gitu ya. Jadi kita pintar-pintar mengubah kalimat yang kita katakan pada diri sendiri. Iya. Kita katakan pada diri sendiri. Oke, Mama catat dulu ya. Iya. Silakan. Dari sendiri supaya dan menjaga pikiran ya tetap positif. Karena pikiran yang positif, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oke, itu juga muncul lagi. Nah, sekarang yang ketiga, tantangannya apa Sri Laksmi? Ya, yang ketiga tantangan di keinginan. Di keinginan. Jadi Sri Laksmi pengen apa nih sebenarnya? Itu tantangan keinginan itu Sri Laksmi alami hingga sekarang. Hingga sekarang. Apa yang Sri Laksmi inginkan yang belum tercapai? Kan banyak tuh. Sri Laksmi lihat di Instagram, Sri Laksmi lihat di Instagram, di sosial media yang lain. Teman-teman sudah mempersiapkan diri untuk kuliah, untuk lanjut sekolah di masing-masing perguruan tinggi yang mereka mau. Oke. Sri Laksmi masih Belum. bisa ya. Iya. Jadi Sri Laksmi saat ini kalau sekolah sudah harus kelas 2 SMA. kelas 3 SMA. Jadi semenjak 2 tahun yang lalu, semenjak tindakan operasi dilakukan dan pemulihannya masih sampai saat ini masih terus berjalan ya, lagi recovery. Jadi Sri Laksmi belum memungkinkan untuk sekolah, tetapi di dalam dirinya ada keinginan karena melihat teman-temannya semuanya udah pada sekolah, betul ya? Ya, betul. Apa yang Sri Laksmi rasakan? Semangat Sri Laksmi, kata Nanda. Terima kasih Nanda, semangat juga ya. Iya. Terus apa yang Sri Laksmi rasakan? Sri Laksmi ya pasti sedih. Ya sedih lah. Mereka aja sudah masa aku belum. Itu di pikirannya. Tapi Sri Laksmi coba putar balik jadi nggak sedih lagi. Gimana caranya Sri Laksmi untuk menjaga pikiran ketika melihat teman-temannya sedang sekolah dan ternyata Sri Laksmi masih belum bisa sekolah? Gimana caranya Sri Laksmi mengelola perasaan itu supaya tetap positif? Apa yang Sri Laksmi lakukan?
Sri Laksmi itu menyadari kalau ya kurikulum kehidupanku berbeda dari yang lain. Kurikulum kehidupanku mungkin ya seperti ini. Aku juga sedang menjalani sekolah. Sedang menjalani sekolah. Iya. Sekolah apa? Kehidupan. Sekolah kehidupan. Terus? Mungkin dan karma yang harus kutuntaskan. Mungkin saat ini dan harus begini. Jadi ya Sri Laksmi memiliki perasaan yang jauh lebih kelas, lebih bisa menerima. Mungkin ya teman-teman muda sekolah, tapi Sri Laksmi, oh ya mereka sekolah, aku harus nonton dulu di sini. Jadi ya udah gak sedih lagi. Luar biasa, Naya Mama. Terharu. Karena Sri Laksmi sekarang belum bisa untuk sekolah seperti teman-temannya. Jadi Sri Laksmi mengubah pola pikirnya. Sri Laksmi bilang bahwa mungkin kurikulum kehidupan, kurikulumnya tidak sama dengan kurikulum teman-temannya ya, karena Sri Laksmi langsung mendapatkan tugas mungkin ya untuk menuntaskan misi kehidupan, menuntaskan karma-karma. Kemudian Sri Laksmi merasa bahwa kurikulum kehidupan yang berbeda ini tidak perlu dibanding-bandingkan dengan orang lain, karena setiap orang yang lahir beda. Iya, setiap orang yang lahir ke dunia ini memiliki misi yang berbeda dalam hidupnya. Ya, jadi kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi itu yang Sri Laksmi lakukan supaya pikirannya tetap positif. Iya. Dia orang tubuhnya porsi masing-masing. Kayak orang lagi makan mie. Kayak orang lagi makan. Iya. Gimana? Kan orang yang satu porsi nasinya diambil sekian, misalnya 1 sendok. Orang kedua porsi nasi yang kedua jatuh 1/2 sendok atau 2. Kan beda-beda, nggak bisa disamain. Iya, benar-benar. Jadi setiap orang memiliki porsi masing-masing dalam hidupnya ya. Jadi kita tidak bisa membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita bisa jadi memiliki jalan yang berbeda dengan orang lain, tetapi tujuannya kan adalah untuk menuntaskan misi dalam hidup kita, supaya kita bisa lebih memberikan manfaat untuk dunia selama kita hidup. Betul. Ya. Terus apa lagi yang Sri Laksmi mau sampaikan? Mau sampaikan ke teman-teman semua, cobalah kita belajar untuk bersyukur akan diri masing-masing. Rezeki hal-hal kecil yang terjadi pada hidup kita. Karena saya sendiri pun masih belajar, belum sempurna. Ya, kita semua masih belajar ya. Iya. Karena kita semua masih belajar dan terus belajar untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan. Yang bisa kita lakukan adalah
positif. Benar. Ya. Water like me belum bisa nalan me. Stay like me cukup dengan membayangkan. Seakan-akan ia merasakan nalan itu seperti apa sih. Serta bayangin, rasain benar-benar. Begitu caranya nalan. Belajar nalan liur pelan-pelan. Walaupun dulu dipasang alat lewat hidung tuh. Stay like me. Belajar cukup dengan belajar membayangkan dan merasakan. Kalau stay like me tuh udah bisa gitu, udah bisa gitu, udah normal. Ya. Ya sampai sekarang pun begitu main. Belajar jalan pun stay like me benar-benar membayangkan dan merasakan. Kalau jalan tuh kayak apa gitu. Ya. Benar-benar rasain kakinya napak tuh gimana. Ya, ketika kita bisa membayangkan, merasakan bahwa hal tersebut terjadi, maka hal itu akan semakin cepat terjadi. Betul ya Sri Lasmi? Iya, Karena pikiran kita akan mengikuti, pikiran kita akan menarik hal-hal yang kita inginkan. Kalau kita yakin bahwa kita bisa, pasti kita akan bisa. Nah, sekarang Sri Lasmi, apa yang Sri Lasmi lakukan kepada tubuh Sri Lasmi untuk bisa benar-benar melakukan kembali apa hal-hal yang belum bisa dilakukan? Berbicara dengan tubuh, dengan tubuhnya. Jadi Sri Lasmi sering melakukan ngobrol-ngobrol sama tubuhnya. Gimana caranya ngobrol-ngobrol sama tubuhnya? Misalnya ngolesin hand body. Ya, misalkan ngolesin hand body. Apa yang Sri Lasmi katakan sama tubuh? Halo tangan kanan. Halo tangan kananku. Ucapkan terima kasih. Ya, gimana caranya? Atas segala usahanya selama ini. Terima kasih ya tangan kananku. Ya. Usahamu selama ini sangat keras. Luar biasa. Aku sangat bangga padamu tangan kananku. Baru kita ucapkan apapun yang kita inginkan. Coba apa yang jelas diucapkan sama tangan kanan? Tangan kananku cepat-cepat kembali kuat seperti dulu ya. Kuat menjalankan aktivitas. Iya, terus apa lagi? Cepat-cepat kembali dengan koordinasinya ya tangan kanan. Terus untuk kaki apa? Kalau kakinya sekarang lagi latihan untuk berjalan. Apa yang Sri Lasmi katakan kalau habis mandi sama kakinya? Habis mandi biasanya lagi ngelap-ngelap, lagi lagi kasih hand body gitu ya. Sri Lasmi selalu bicara sama kakinya, sama tangannya, sama tenggorokannya, sama apapun, sama seluruh tubuhnya. Kalau sama kakinya gimana caranya? Kakiku cepat bisa jalan ya. Cepat bisa jalan ya. Karena koordinasinya kembali lagi dengan sempurna. Iya. Iya, masa ototnya juga cepat kembali. Masa ototnya cepat kembali. Iya. Diucapkan terima kasih. Gimana ngucapin terima kasih? Makasih banyak yang kedua kaki.
kamu selama ini sudah berusaha latihan terus tanpa henti, tanpa kenal lelah. Makasih banyak ya kedua kakiku. I love you. Iya, I love you sama kedua kaki, sama kedua tangan, sama seluruh Iya. tubuh. Karena kadang-kadang kita cuma bisa pakai mereka, tapi kita lupa untuk mengucapkan terima kasih Iya. sama mereka, betul ya? Hmm. Oke, ya sekarang Sri Lasmi mau pesan apa untuk teman-teman Sri Lasmi? Belajarlah untuk mensyukuri setiap hal kecil yang terjadi dalam hidup kita. Belajarlah untuk mensyukuri hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kita. Terus apa lagi, Ge? Terlalu belajar ubah mindset menjadi positif. Belajar mengubah mindset menjadi lebih positif. Iya. Terus apa lagi? Stop membandingkan diri dengan orang lain. Stop membandingkan Stop. Stop membandingkan diri dengan orang lain. Karena setiap orang tuh beda-beda, men. Setiap orang beda-beda. Iya. Ya emang sama kelihatannya. Sri Lasmi sama Meme pakai kaca. Sama-sama berambut. Iya, tapi Tapi apa yang beda? kurikulum kehidupan Jadi setiap orang tuh punya kurikulum kehidupan. pasti. Terus, jadi kita nggak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Iya, orang tuh berbeda. Sudah kita kasih contoh kan tadi. Contohnya kayak orang makan, porsi orang satu loh, nasinya 1 sendok. Porsi orang kedua 1,5 sendok. Bedakan gak mungkin sama. Nggak mungkin sama ya. Benar. Kapasitas perut orang beda-beda, men. Kapasitas perutnya beda, betul. Iya, sama kayak di hidup. Orang tuh punya masing-masing orang punya kapasitas untuk dikasih kurikulum kehidupan yang itu seperti apa. Dikasih kurikulum kehidupan B yang seperti apa. Kurikulum kehidupan masing-masing orang berbeda, nggak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan. Iya. Wah, luar biasa sekali ya. Ketawa-ketawa aja. Oke, aduh luar biasa sekali Sri Lasmi. Oke, dari hasil obrol-obrol kita tadi, Iya. tadi Meme udah catat-catat nih apa yang menjadi tipsnya dari Sri Lasmi. Iya. Sekarang kita simpulkan ya. Iya. Nah, dari tantangan-tantangan yang Sri Lasmi alami dalam hal kesehatan, Sri Lasmi sebelumnya belum bisa ngapa-ngapain, tetapi Sri Lasmi fokus pada hal-hal kecil yang bisa dilakukan. Pada saat Sri Lasmi belum bisa berbicara, belum bisa menelan, belum bisa berjalan, Sri Lasmi memfokuskan pikiran pada hal-hal yang bisa dilakukan dan mensyukurinya. Contohnya misalkan bisa bernafas tanpa alat, bisa melihat dengan jelas, warna-warnanya juga jelas. Iya. Ya, jadi semua yang dilakukan itu adalah memfokuskan diri pada hal-hal kecil dan mensyukuri setiap perkembangan yang terjadi. Sekecil apapun, hanya bisa menggerakkan tangan, kita sudah syukur banget dan kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan, kepada tubuhnya Sri Lasmi bahwa perkembangan ini sangat luar biasa dan kami mengucapkan syukur yang sangat besar kepada Tuhan. Ya, yang kedua, ketika Sri Lasmi mengalami
tantangan di hubungan dengan orang lain, ketika dia artinya mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, maka dia mempunyai tips ya, dia mempunyai cara, yaitu mengubah kalimat yang kita katakan pada diri sendiri. Jadi keterampilan kita di dalam mengubah self talk kita atau mengubah kata-kata atau kalimat-kalimat yang kita ucapkan untuk diri kita sendiri ternyata sangat berpengaruh terhadap pikiran positif ya, untuk menjaga pikiran kita tetap positif dan perasaan kita bahagia. Kemudian yang ketiga, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin dulu Sri Laksmi, mungkin hari ini teman-temannya Sri Laksmi sekarang sudah bersekolah atau menyiapkan diri untuk belajar ke perguruan tinggi, tetapi Sri Laksmi belum bisa. Tetapi itu tidak mengecilkan perasaannya, karena Sri Laksmi yakin bahwa setiap orang memiliki kurikulum yang berbeda-beda, dan Sri Laksmi yakin apapun kurikulum hidup yang diberikan oleh Tuhan itu adalah yang terbaik untuk Sri Laksmi. Iya. Ya. Nah, itu yang bisa di-sharing ya. Iya. Jadi akhir kata, kenapa syukur itu penting? Karena syukur itu adalah perasaan, dan perasaan itu adalah energi. Apapun perasaan kita, itulah energi kita, dan itulah hal-hal yang kita tarik dalam kehidupan kita. Menjaga perasaan kita tetap bahagia, menjaga perasaan kita tetap bersyukur, sangat penting untuk mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik, menarik hal-hal yang baik ke dalam hidup kita, ya. Jadi semakin sungguh-sungguh kita dengan perasaan syukur, semakin cepat hidup kita berubah ke arah yang lebih baik. Ya, oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak. Sudah cukup? Oke, teman-teman yang di Instagram dan yang di Facebook, terima kasih sudah menonton live kami pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Kami sendiri pun masih perlu banyak belajar dan terus belajar. Tetapi apa yang hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menjadi lebih baik itu adalah menjadi fokus kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan live ini. Sampai jumpa di mission berikutnya. Akhir kata kita ucapkan mission complete.